Kita tahu kayak di tengah lapangan bola, nggak ada jalur pisah sama sekali, depan nggak ada, belakang nggak ada. Jadi saya di dalam hutan, benar-benar dalam hutan. Nah, ini tuh jadi saya di dalam hutan, nggak ada jalur sama sekali, ya kan. Depan nggak ada, belakang nggak ada, ya kan. Aduh, udah tuh saya benar-benar lemas banget itu. Dalam hati, dalam pikiran, ya Allah disasahin ini saya nih. Tiba-tiba memohon nama yang di atas, ya Allah, kalau udah waktunya saya dipanggil kepadamu, ya udah saya ikhlas, ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri, jumpa kembali bersama kami di channel yang mengisahkan berbagai kisah nyata, pengalaman gaib oleh narasumber yang mengalami kejadiannya. Ini dia, kisah nyata tanpa rekayasa. Pada kesempatan kali ini, saya telah kedatangan seorang narasumber. Ia adalah seorang penggiat alam. Dia melakukan pendakian bersama keempat rekannya ke Gunung Cermai, yang dimana kejadian itu terjadi pada tahun 2010. Tepat di sebelah kanan saya hadir Bang Fuad Abdullah. Assalamualaikum Bang Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sini Bang Fuad sebagai penggiat alam, dia pernah melakukan sebuah petualangan atau ekspedisi menuju Gunung Cermai. Di sana banyak hal-hal yang tidak terduga, bahkan sampai pada saat dia sampai ke titik pasrahnya dalam hidup ini. Nah, penasaran dengan ceritanya? Mari kita mengenai cerita dari Bang Fuad Abdullah. Silakan Bang Fuad. Iya. Selamat pagi. Di sini saya ketemu Bang Ganis. Ya. Tidak dijadwalkan, tahu-tahu saya sowan ke sini disuruh menceritakan kejadian yang saya alami 10 tahun yang lalu di tahun 2010, tepatnya di akhir bulan Desember. Itu pada tanggal 17. Jadi serba bingung juga nih saya nih, karena ini awal saya ketemu dengan Bang Ganis, langsung ditodong. Tidak direncanakan sebelumnya, karena saya kenal dengan Bang Ganis itu melalui channel YouTube, Rekam Media, dan Instagramnya Saksi Misteri. Saya komunikasi dengan beliau, saya kirimkan cerita saya. Jadi ini ceritanya 10 tahun yang lalu, di bulan Desember 2010, saya ada tim 5 orang. Waktu itu saya, Hendra, Auni, panggilannya Wenot. Kalau Hendra panggilannya Gundul. Rashid itu penggiat alam, panggilannya Dudi. Dan terakhir Bimo. Itu kita satu angkatan semua. Waktu itu pendakian ini tidak direncanakan juga, karena malamnya kita biasa ngumpul reuni, ya kan, karena semua aktivitasnya pada kuliah waktu itu dan kerja. Jadi malam itu, malam Jumat, kita nongkrong bareng di tempat biasa kami ngumpul. Itu wilayahnya di Jakarta Timur, tepatnya di Halim. Jadi waktu malam itu kita ngobrol-ngobrol, rencana sih mau refreshingnya entah kemana nih, ya kan, apa mau ke gunung, apa mau ke pantai, apa mau kemana.
ya kan. Akhirnya kita yang mana ya, yang belum didaki, karena sebelumnya kita pendakian juga sering ya kan, cuman mereka yang belum mendaki ini ya itu saya nyeplos aja Ya. ke Gunung Ciremai gimana ya kan. Akhirnya mereka malah menyetujuin. Ya udah, akhirnya kita ya udah besok aja kita berangkat ya kan. Kapan? Hari Jumat, setelah Jumatan kita. Akhirnya kita ngobrol lagi itu malam Jumatnya, santai dan pulang ya kan. Pulang kita siapkan peralatan, karena kita waktu itu peralatannya sudah tersedia gitu. Jadi ibaratnya nyicil lah, udah siapin ibaratnya buat pendakian apa, buat jalan kemana, tenda, air, nesting, semua ibaratnya kita udah siap sedia kan. Tinggal pembelian ya kecil-kecilan aja. Itu kayak kecil-kecilannya itu ya kayak gas, Terus fisik ya, makanan natural ya. cemilan, makanan, logistik ya kan, kayak ibaratnya mau bawa apa buat perapian apa, parafin kayak gitu kan, itu kecil itu yang bisa ya, ini. Cuman kalau buat peralatannya kita sudah siap itu. Akhirnya kita pulang ke rumah masing-masing, istirahat, dan Jumatnya setelah Jumatan persiapan dah tuh ngumpul mau tempatnya enda. Pribadi saya, kalau saya di keluarga kalau mau jalan ya memang asal jalan aja gitu. Yang penting ibaratnya kasih tahu mau main gitu ke orang tua. Pada saat itu saya di rumah itu cuman bawa banda baju doang, karena paginya itu udah saya nyicil tuh rumahnya Hendak tuh. Saya bawain tuh pelan-pelan tanpa. Jadi dari rumah diambilin. Saya ambilin, saya drop rumahnya si Hendak tuh. Jadi pas setelah Jumat saya cuma bawa baju aja, pakai sepeda, bilangnya main doang gitu ya. Jadi setelah Jumatan saya pakai sepeda orang tua saya waktu itu. Udah kita packing di situ di rumahnya Hendra, semua udah siap. Kita telepon Bimo siap buat mengambil mobilnya. Asit udah siap juga. Ya udah kita tungguin dah tuh kedatangan mobilnya. Karena posisi waktu itu berarti kita berangkat jam, kalau nggak salah itu jam 3:30, jam 4 kita berangkat. Berarti waktu itu kita udah nyampe jam 11 malam itu. Pas tanyain itu balik lagi kita, udah karena belum makan ya kan, kita balik. Pas di Gapua Linggajati tulisannya itu ada tukang nasi goreng di situ, kita makan dulu situ. Setelah selesai udah kita langsung berangkat ke Desa Linggajati, ke base camp. Masuk kita dalam Gapua itu, masuk. Nah saya ingat karena ini saya ke Ciremai ini pendakian yang ketiga kalinya. Ya udah dapat di base camp Linggajati. Cuman pada waktu itu posisinya udah tengah malam itu. Jadi sepi, base campnya tutup, nggak ada siapa-siapa ya kan, cuman loketnya doang. Nah di loket itu kita tulis dah tuh ya kan, pendakian ditutup karena cuaca. Waduh, gagal ini kita nih daki nih. Ya namanya udah jauh-jauh ya kan dari Jakarta. Kita ya cobalah dibaca cari warga situ yang masih pada melek, yang masih pada begadang. Nggak nemu. Di belakang loket itu ya ada rumah. Mau nggak mau saya ketokin. Saya ketok pintunya. Akhirnya keluar tuh orang dari dalam rumah, dan ternyata dia petugas loket situ. Saya tanya kebenaran pengumuman itu bahwa pendakian itu ditutup. Kata yang punya rumah, petugas itu, "Iya Mas,
pendakian ditutup ya kan. Terus gimana Pak, ya kan kita udah jauh-jauh nih, namanya ibaratnya waktu itu masih muda, masih ini ya, kita gimana ngebujuk lah ya kan, supaya kita dapat melakukan pendakian. Akhirnya kita diizinin buat melakukan pendakian dengan catatan waktu itu cuma dikasih pesan sama petugasnya itu pendakian jangan dilakukan pada malam hari, dan jika pun di sini sering hujan katanya, jika pun kabut naik pendakian berhenti dulu gitu, jangan melanjutkan pendakian. Ya namanya kita ya dipesanin begitu ya, kita amanah dikasih ya, kita pegang pesan Bapak itu kan. Akhirnya saya minta izin, ya Pak, saya pendakian ini kami lakukan pagi gitu. Jadi kita numpang istirahat di base camp. Kita tanya lagi, Pak ada pendakian nggak selain kelompok tim saya waktu itu? Bapak itu bilang ada, ya kan. Memang dia bilang waktu itu ya sekitar berapa orang melakukan pendakian, satu kelompok, satu tim. Ya mungkin nanti Mas ketemu kali, kata Bapak itu. Ya udah, akhirnya kita istirahat di base camp belakang rumah Bapak itu. Kita istirahat di situ, packing ulang. Kita bagi-bagi dah tuh bawaannya. Yang bawaan tenda siapa, yang bawaan makanan logistik siapa, yang bawaan pakaian siapa, kita bagi-bagi sesuai dengan takarannya masing-masing kan. Karena posisi badan saya paling gede di situ ya, mau nggak mau bawaan yang paling banyak dah tuh. Bang Fuad, ketika mendapat izin dari salah satu petugas di sana ya, apakah mengisi salah satu, mungkin sekarang sebutnya simaksi ya, apakah mengisi daftar tamunya tanggal berapa dengan jumlah berapa orang, diisi kan? Diisi waktu itu kalau nggak salah, diisi itu. Kita juga bayar retribusi kok. Oh gitu. Kita bayar retribusi. Yang di KTP atau di itu? Kita tinggalin fotokopi KTP waktu itu kan. Ini juga ibaratnya saya nitip mobil di situ, ya kan, mobil rental. Ya namanya pendakian, kita ikutin prosedur pendakian karena prosedurnya. Setelah itu udah kita istirahat ya tuh, dan kita istirahat azan subuh ya kita sholat berjamaah sama-sama itu. Setelah sholat berjamaah ya kita mulai start tuh pendakian. Nah setelah itu masuklah kita ke bumi perkemahan kalau nggak salah itu. Masuk bumi perkemahan pos 1 kalau nggak salah, namanya Cibunal. Udah pas kita mulai start Dewang itu ya biasa namanya start, kita kan dibaca briefing dulu, baca doa dulu ya kan, demi keselamatan perjalanan, naik selamat, turun selamat, sehat semua. Ya udah kita berangkat, baru melanjang jalan dari nggak jauh dari itu ya mungkin ya kalau flashback lagi ya ingatan ya kejanggalan mulai dari situlah. Udah kita jalan di situ, saya sebagai paling belakang nih, paling depan Wasit, kalau keduanya itu Hendra, ketiganya Bimo, keempatnya Auni, baru saya. Udah saya jalan santai ya. Selama perjalanan ya itu kaki sering banget kram ya kan. Sedangkan sebelum ini kan pendakiannya sebelumnya juga kan nggak terlalu ekstrim banget ya kan. Ya kita santai aja. Cuman itu pendakian ya awal mulanya itu kram. Ya dalam perjalanan itu kaki kram, saya sering gonta-ganti bawaan sama Auni sama Bimo, karena sini yang badannya gede saya sama Bimo, yang badannya imut-imut yaitu Dudi, Auni, Hendra. Ya udah, akhirnya kita lewatin beberapa pos ya waktu itu ya. Kalau nggak salah Cibunal,
Condong Amis apa Kuburan Kuda itu duluan, setelah itu Pangalap. Kita sampai di Pangalap itu jam 12:30 siang. Nah baru dari situ si Bimo udah ibaratnya tenaganya, fisiknya udah berkurang, udah drop dah, itu udah capek, udah kita istirahat besar di situ ya kan. Di situ juga kita belum ada rencana buka tenda, nggak ada, karena apa, saya planning saya buka tenda itu kalau nggak di Batu Lingga di Sangga Buana itu, karena masih jam 12:30 masih sampai lah kita sampai Batu Lingga Sangga Buana. Akhirnya kita makan, buka nesting, buka kompor, kita cuma masak doang gitu. Istirahat besar aja agak lama. Kalau istirahat besar kan bangsa setengah jam sejam. Kalau istirahat kecil kan cuman ngerokok doang, nyemil doang, makan biskuit. Nah ini istirahat besar ya setengah jam sejam ya, waktunya ngopi, bikin indomie ya kan, bikin masakan lah. Nah pas lagi kita masak begitu, kabut naik nih. Waduh, kabut naik. Pesan petugas juga bilang, biasanya kalau kabut naik dibarengin gak lama hujan. Waduh, akhirnya di situ juga ada perdebatan ya kan. Gimana nih ya kan? Perdebatan situ ya kan, Bimo-nya drop ya kan, cuaca begitu, ya udahlah. Udah kalau mau buka tenda sini. Saya bilang gitu. Ya udah, akhirnya kita buka tenda situ. Selang nggak lama buka tenda, benar itu hujan gede langsung. Ya udah, akhirnya kita masuk ke tenda itu. Hujan gede ya kan, kita masuk ke tenda. Ya nggak lama ya hujan itu ya, sekitaran sejaman hujan. Ya udah, jadinya males. Iya. Iya, udah mager, tenda udah berdiri ya kan. Tenda udah bangun begitu, kita udah masuk ya kan, padahal mah ibarat cuma tenda doang. Isi dalam KL juga belum dikeluarin. Ya udahlah, udah ngecamp aja sini dah. Ya kan, istirahat. Ya kalau ngecamp di sini mau nggak mau besok, saya bilang summitnya itu pagian loh, bisa jam 3 jam 4 kita summit ke puncak kalau dari Pangalap. Karena kalau dari Batu Lingga kan kita mau bangun siang juga enak. Cuma karena posisi juga kita nggak mau ada perdebatan, ya udah kita di situ istirahat benar-benar total lah ke Pangalap. Malamnya pas habis maghrib kita udah selesai sholat, istirahat, bisa udah sholat juga ya kan. Udah saya, Ahuni, Bimo bikin api unggun itu, Hendra sama Wasit di tenda ya kan. Kalau api unggunnya jadi ya dia keluar gitu. Nah, selesai kita bikin api unggun juga, ngabisin after kita habisin, karena kan nggak mungkin kita nyisain ya, soalnya besok kita summit langsung turun ke bawah ya kan. Ya udah, kita habisin di situ, istirahat di situ kita. Nah, saya bikin alarm di situ jam 3 pagi. Jam 3 pagi saya bangun, saya bangunin yang lain ya kan. Ya, buat summit ya kan, saya bangunin. Ya ujung-ujungnya berangkat summitnya molor jam 5. Ya namanya bangun jam 3 ya kan. Cuaca juga cakung ya kan, cuaca mendukung buat tidur, buat mules ya kan. Akhirnya kita ya itu cuman ngopi, angetin aja. Ya berangkatnya kita aja itu mulainya jam 5. Jam 5 kita start berangkat, dan di situ kita nggak bawa
bawa bekal seadanya ya, maksudnya buat summit ya, nggak terlalu tenda kita tinggal, tas kita tinggal di situ, cuman bawa bekalan air minum, buat apa, bawa nesting, bawa kompor doang, buat ngopi di nanti kita break sama di puncak, bawa cemilan kita di situ, dan kita jas hujan bawa juga. jas hujan bawa kita karena cuacanya juga hujan kan. Ya udah kita berangkat. Ya sebelum tahu kita berdoa lagi. Udah kita lewatin apa Bapak Teo ya, Tanjakan Seruni ya kan, temu Batu Lingga kita istirahat di situ, kita bikin kopi di situ. Nah di Batu Lingga itu ya gitulah ya kan, di situ juga dibaca terdapat apa, terdapat makam ya di situ ya. Itu makamnya ada 2 di belakang plang apa Batu Lingga, sama agak di seberang plang Batu Lingga ketutupan semak-semak itu ada makam, ada nisan lah ibaratnya situ. Kita naik Batu Lingga, lewatin Batu Lingga itu Sangga Buana. Nah di Batu Lingga itu saya udah kepikiran tuh bang, saya kepecah tuh. Batu Lingga kalau nggak salah itu nyampe jam 8-an itu. 8 pagi ya. Jam 8 pagi itu. Dari Pangalap sampai Batu Lingga itu jam 8-an. Ya saya kepikirannya ini karena apa, ada piala AFF tuh waktu itu 2010 sepak bola semifinal Indonesia lawan Filipina kalau nggak salah. Bola ya kan, karena saya waktu itu selama event Piala Asia itu kan biasa jualan tiket bang, buat nambah-nambahin penghasilan kan, lumayan untungnya. Jadi saya situ kepecah, ikut summit apa, bisa nggak nih sampai pulang nonton bola nih, karena waktu itu saya udah beli tiket, udah mesan ke petugas tiket di Senayan itu 2 bundel. Satu bundelnya waktu itu kalau nggak salah 100 tiket, berarti kalau 2 bundel 200 tiket itu saya udah booking, udah saya bayarin itu. Udah saya kepikiran, dari Batu Lingga udah saya kepikiran tuh, dengan apa, dari Pangalap jalannya begini nih, lambat nih, karena juga posisi juga kan apa, saya juga sering kelam kaki itu, saya juga nggak tahu ya kan kenapa bisa sampai kelam kaki, karena pendakian sebelumnya juga di gunung yang selama saya daki jarang saya kelam kaki begini ya kan. Ya ngomong nggak mau lah, pas sampai di Sangga Buana kedua apa satu waktu itu ya, depan saya itu kan masih tetap sama ya kan, depan itu yang leadernya itu si Asid Budi. Nah baru tuh dari Batu Lingga itu keduanya biar cepet Bimo di belakang Asid, belakangnya Auni, belakangnya lagi si Henda, baru saya tetap paling belakang, sweeper ya kan. Ya udah dia ngomong pas saat itu sama depan saya si Henda, emangnya si gundul sih, Dul ya kan, turun ke bawah ya, kenapa ya kan, kalau trek begini ya kan apa, bikin makan banyak waktu nih, gue turun ke bawah aja, gue biar packing apa, packing tenda ya kan. Saya nggak ngomong ke gundul tuh, kalau ibaca dalam pikiran saya mau nonton bola sih ya kan, biar apa, kekejar sampai Senayan itu waktu itu. Gimana ya kan, gue pinjem golok lo ya kan, karena itu ya kan, golok kan pas itu dibawa masih Hendra tuh, nih ya kan, tas kepala keril ya kan, bawa gue pakai ya kan, turun ke bawah, gue minta ini aja dah logistik ya kan, selai waktu itu bawa cuman apa, istilahnya selai oleh, minta selai oleh sama aqua yang kecil tuh 200 mili. Iya, karena sisanya yang 600 mili kan buat mereka
summit gitu ya kan. Saya belum bawa kecil doang karena turun ke tenda kan nggak butuh ibaratnya kebekalan yang banyak, karena juga di tenda juga banyak kok konsumsi ya kan. Ya udah akhirnya saya dikasih waktu itu selai oleh sebungkus atau 2 bungkus kalau nggak salah itu, terus rokok setengah bungkus, dipotek samsu ya kan, terus juga bawa goloknya itu saya dari Sangga Buana itu kita misah tuh, si Henda nyusul Budi tim rombongan depan atas kan. Udah saya turun ke bawah juga lewatin Batu Lingga ya kan. Nah nggak lama dari Batu Lingga itu ya saya istirahat, ibaratnya cuma istirahat ngaso, karena kan apa ya namanya turunan ya agak cepet ya kan, lari kecil lah ibaratnya, nggak lari cepet. Ya udah kayak saya istirahat, tahu-tahu pas saya ngecek pas KRL saya, dah kepala KRL-nya goloknya kemana ini, itu ya kan. Karena pas saat saya turun saya nggak mau istirahat lagi di Batu Lingga, lah saya sendirian, saya tahu di situ ada makan. Iya sih gitu tuh, tahu apa saya, dengan saya istirahatnya lewati Batu Lingga dulu ya kan. Nah, lewati Batu Lingga udah tuh saya ini golok nggak ada. Ya udahlah, dibaca saya masa dibaca nyari golok balik lagi ke atas ya kan. Ya mungkin nanti teman saya ya kan yang nemuin atau pendaki ya kan. Ada kan pesan yang dikasih tahu sama petugas Sogecan, ada pendaki yang naik. Ya kan waktu itu juga dibaca menjelang 1 subuh ya kan. Nah, ya mungkin agak rawan juga buat pendakian ya kan. Ya kita sih namanya waktu senggang waktu itu, nggak direncanakan juga. Ya udah saya tuh naik ke bawah, ya golok ya mudah-mudahan aja ketemu sama tim saya atau tim lain ya kan. Ya udah saya tuh naik ke bawah, lewatin Bapak Tiawa Tanjakan Suni, menjelang pos Pangalap ya ibaratnya namanya dari atas kan lihat ke bawah kan kelihatan tuh. Nah di situ kelihatan dah tuh ya kan, atasnya tenda ya kan, itu tenda ya kan, tenda saya bukan, saya turun naik ke bawah. Siapa jelas kan, baru dah tuh saya perjelas benar-benar itu tenda saya ya kan. Ini namanya dari atas kita ngomong ke bawah juga, dibaca di atas gedung di parkiran tuh ada mobil tuh ya kan, mobil saya ya kan. Udah itu tenda saya, udahlah santai lah ya kan, namanya udah tenda udah kelihatan. Saya ngaso ya kan, saya bakal samsu tuh, baru saya bakal samsu, ambil batang saya bakal 1 sutan ya belum saya keluarin tuh. Pas saya keluarin ya kan, lah kok jadi tanah lapang, tenda saya kemana ini ya kan. Saya tegas lagi, saya liatin lagi itu, emang benar itu pos Pangalap. Karena kan saya lewatin dari Sangga Buana, Batu Lingga, ada lewatin Pelang Bapak Tiawa Tanjakan Suni, terakhir Pangalap. Setelah itu kalau turun, wah tenda nggak ada nih, apa aku salah lihat ya kan. Ya udah akhirnya saya situ ngokok aja, santai dulu, nenangin seperempat samsu ya kan. Udah tenang, udah saya turun ke bawah. Di situ ada pecabangan bang, pecabangan 2. Yang kanan itu kalau nggak salah itu jalur batu ya. Yang sebelah kiri itu agak memutar, itu jalur tanah ya kan. Ya udah saya ngambil kanan dulu karena jalur batu ya kan, emang benar-benar jalur kan. Namanya kalau jalur tanah kan kita nggak tahu nanti kemana nih ya kan.
karena menjalo kan yang jelas dulu dah ya kan, yang benar-benar jelas jalo kan, yang ambil kanan. Nggak lama dari ikutin jalo itu, tahu-tahu itu semak, nggak bisa dilewatin. Udah saya cepet-cepet naik tuh ke atas lagi ke cabangan itu ya kan, saya naik ke atas cabangan itu. Ya udah saya ngambil yang jalur sebelah kiri itu jalur tanah tuh, ya ikutin jalur tanah, muncul dah tuh jalur batu tuh, aman nih saya nih ya kan, aman. Kok habis ya kan, cuman dalam pikiran saya kok udah habis, cuman nih jalur gak nemu nggak sampai pas Pangalap, karena dari saya lihat terakhir di pohon itu, sekitar paling lama itu 10-15 menit. Paling cepat ya 7 menit lah. Nah mungkin 5 menit, kalau 5 menit terbang saya lompatin itu, loncat. Ini paling cepat ya 7 menit, 10 menit itu paling cepat itu pakai Pangalap. Ini kok udah habis. Ya kan? Saya udah ini. Cuman jalo masih ini. Saya lihat kiri saya tebing. Kiri masih hutan belantara, karena sebelah kiri agak gelap, kan sebelah sini ada cahaya matahari sebelah kanan. Udah saya tetap ikutin jalur itu. Nah ikutin jalur itu, di depan itu kayak gimana ya, bayangan matahari itu lama-lama memudar, nutup pelan kanan pelan tuh, karena kan sebelah kanan kan sinar mataharinya agak terang. Lama-lama baca kok kayak gelap, maksudnya gelapnya nggak gelap banget, kayak mendung aja. Saya lihat begini, saya nengok ya kan, iya nih gelap nih ya kan. Saya lihat nih di depan lah malah makin gelap. Saya lihat ke bawah lah jalur kagak ada. Nah itu dia ya kan, yang bisa kait saya itu depan saya jalur, tahu-tahu saya di atas ya rumput itu bang, dibaca kita tahu kayak di tengah lapangan bola, nggak ada jalur pisah sama sekali, depan nggak ada, belakang nggak ada. Jadi saya di dalam hutan, benar-benar dalam hutan. Nah, ini kok jadi saya di dalam hutan, nggak ada jalur sama sekali ya kan, depan nggak ada, belakang nggak ada ya kan. Aduh, udah tuh saya benar-benar lemas banget itu. Dalam hati, dalam pikiran, ya Allah disasahin ini saya nih. Udah saya istirahat di situ ya kan. Saya coba tenangin, saya ngokok lagi ya kan. Siapa tahu kebuka dah tuh ya kan. Buka jalur kayak kebuka apa kayak, kalau dia baca emang saya disasahin demit situ ya kan. Penunggu situ. Ya tetap aja nggak ada, malah makin gelap ya kan, malah makin dingin. Ya udah saya coba naik ke atas. Ini namanya naik ke atas, rumput-rumput begitu kan agak lembab ya kan, licin ya kan, dijatuh lagi, nuhun lagi. Dan juga nyampe ke atas juga malah pikiran juga, ini bisa nemuin jalur apa kagak ini. Kalau nggak bisa malah makin unyam saya ini, malah makin deg-degan ya kan. Akhirnya saya udah, saya istirahat, tenangin lagi. Udahlah, dalam pikiran saya gak mungkin kalau saya naik ke atas, karena kalau naik ke atas benar-benar lebat bang. Benar-benar di dalam hutan itu saya, hutan belantara itu, dibaca nggak ada, dibaca jangan setapak nggak ada. Waduh, karena ya ini masuk ke dunia dia nih, masuk ke dunia lain ini ya kan. Ya udah saya istighfar, saya baca doa ya kan, saya minta tolong, minta tolong ya kan, saya teranggilin teman-teman saya ya kan. Ya udah namanya pikiran udah begitu juga, lama-lama dingin, saya takutnya dibaca hipotermia ya kan, mati kaku. Ini juga kalau dibaca temuin dalam pikiran saya kaku di dalam sini
yang ada nggak bakal ditemuin ini. Ya, iya di dalam hutan. Emang makin lama kan dinginnya mungkin nusuk ke tulang. Ya udahlah, dengan keputusan dalam pikiran juga minta pertolongan sama yang kuasa, ya sama Allah Subhanahu wa taala. Saya baca bismillah ya lah, saya turun ke bawah. Siapa tahu saya nemuin di bawah, nemuin jalur lagi ya kan. Atau nemuin apa? Aliran sungai ke aliran apa ya bilang dalam pikiran saya itu waktu itu. Ya udah saya turun ke bawah. Nah, udah saya turun ke bawah. Ya biasa namanya hutan lembab gitu kan. Comeng kan kalau udah di dalam hutan, benar-benar dalam hutan kan lembab ya. Meskipun apa, emang pendakian Ninggala Jati itu kan mata air nggak ada. Mau nggak mau kan air bawa dari bawah itu minimal satu orang 5 liter. Ya udah saya turun ke bawah, ya itulah kadang kepleset ya kan. Dibaca remen perosotan aja, plesetnya ya kan. Oh, ya kan. Nah, akhirnya saya apa pas sampai di bawah itu nemuin tuh bang apa baca aliran air tuh ya kan kecil sih. Ya udah akhirnya saya terjun ke bawah itu kan, bisa diturunin ke bawah. Udah saya ikutin aliran itu saya ikutin. Ya namanya aliran kan pasti ada yang turun ke bawah ya kan. Saya lihat, wah masih bisa nih diturunin nih, ya kan. Saya turun lagi, lewatin itu, pokoknya saya turunin lagi. Nah, ada dibaca pas turunan itu ada tingkatannya, ada yang kecil, ada medium, ada yang sedang, yang ada yang nanti mudah, tahu-tahu nanti nggak bisa saya lewatin, gimana nih dalam pikiran saya. Benar dah, ada yang nggak bisa saya lewatin ya kan. Maksudnya nggak bisa lewatin itu kan namanya lewatin aliran air terus turun ke bawah kayak tebing gitu kan. Itu kan mau kan turunnya pada cuma hanya tangan, saya nggak bawa tali, nggak bawa apa kan. Ya udah, saya diam situ. Apa yang harus saya lakuin? Masa saya lompat nih? Ya udah, saya lihat sekitarnya ya kan. Saya lihat sekitarnya. Wah harus naik nih, muter nih, naik ke atas. Maksudnya muter itu bukan naik ke atas, jadi kita gimana caranya supaya sampai tuh bawah tuh, sampai tuh ke aliran lagi itu. Ya udah saya mentil ke samping ya kan, saya lewatin samping, nah masuk lagi dah nih dalam hutan nih ya kan, masuk lagi dalam hutan. Nah baru dari situ saya dibaca menemukan ya fenomena maksudnya apa ya, bentuk pohon-pohon di dalam hutan itu, masya Allah dah, saya bilang lah takjub saya di situ, karena ya, di situ saya bisa melihat pohon ribuan tahun bang. Iya, dibaca ini masuk dibaca hutan dinosaurus nih, apa hutan dulu, iya zaman dulu nih pas sejarah nih, karena diameternya itu nggak masuk logika bang, nggak masuk logika. Itu sekitaran ya mungkin tembok kamar itu kan ukuran bangsa 3x3 ya, ini ngelebihin bangsa ukuran 5 meter itu diameternya tuh 5-7 meter itu kita apa takjub saya itu, diameternya gede ya kan, ibaratnya butuh berapa orang yang lingkarin diameter ini, karena pohon ini gede, cuman yang ditemuin di atasnya itu hanya cabang aja bang, gitu. Jadi ya pohon ribuan tahun itu saya benar-benar saya nemuin di situ, dan untungnya ya mungkin juga saya nggak bawa handphone ya kan, handphone itu dikumpulin jadi satu waktu itu kan, saya nggak bawa handphone di situ, ya hanya ingatan di mata aja ya kan, sama di pikiran yang saya bisa liatin itu pohon. Temen ini kalau ini nih jadi ibaratnya di perhutani, jadi ibaratnya
jadi tempat benar-benar apa, ada pepohonan ribuan tahun ini di dalam hutan ini kan. Ya udah, akhirnya ya saya hanya takjub aja itu, ya udah tetap saya nyari jalan supaya itu ke bawah lagi ya kan. Udah nyari jalan ke bawah, ketemu lah itu aliran sungai, aliran air lagi tuh. Aliran air itu saya turun lagi ke bawah, saya lewatin lagi, ya begitu pokoknya. Nanti dalam prinsip saya di depan itu, pikiran saya, kalau saya nggak bisa lewatin itu aliran sungai, mau nggak mau saya naik lagi ke atas, nintil lagi nih. Berapa kali saya waktu itu ikutin aliran sungai itu yang bisa saya lewatin itu. Nah, kalau nggak salah waktu itu yang nggak bisa dilewatin itu 2 kali itu. Yang mau nggak mau saya melintir. Aliran air nggak bisa saya turunin pakai tangan itu, karena lumayan, karena dia agak curam kan, tinggi. Yang berapa? Itu sekitaran mana berapa tingkat ya, kalau saya lantai 3 lah, lantai 3 lantai 4 lah. Cuman nggak bisa saya turunin itu, karena langsung cemplung ke bawah. Akhirnya saya liatin sekitaran itu ya kan. Nah, di sekitaran itu ada pohon tumbang tuh situ ya kan. Pohon tumbang itu kalau nggak salah itu sebelah kiri itu pohon tumbang. Nah, gimana caranya nih saya turun lewat pohon itu, karena enak nih lewat pohon itu. Ya udah, akhirnya saya melintas naik ke atas, cari jalan supaya nyampe ke pohon itu. Nah, saya ngentahan apa itu, emang sih agak jauh, saya kepleset, jatuh ke bawah. Nah, untungnya itu pas saya kepleset, ya kan, saya nyangkut. Saya nggak tahu itu nyangkutnya di mana kan. Pala di bawah, kaki nyangkut nih. Jadi saya lihat apa gimana ya, kayak pala lihat lah, ini bawah gua lihat batu-batu ini ya kan, atas ini ya kayak sit up aja. Akhirnya saya cobain sit up, badan lumayan itu bisa sit up. Akhirnya ya itu saya turunin. Ya, ternyata saya nyangkut yang di pohon itu kan, pohon tumbang itu saya nyangkut di situ kan, di akar-akar situ kan, akar tanah situ. Saya sit up, bangun, saya turunin lewat pohon itu kan, ngosot. Dan saya duduk di bawah, saya liatin, untung saya nyangkut. Coba kalau nggak nyangkut nih, pala duluan jatuh ini, wassalam ini. Bisa pala duluan, bisa badan, patah tulang ini. Pikiran saya ya waktu itu ya kan. Duduk, udah tenang lagi. Pas berdiri, tahu-tahu kaki saya menggigil, gemetar. Wah, nggak bisa jalan nih. Ya kan, saya lemesin kaki saya pegang belakang paha saya mau lusin betis, tahu-tahu saya lihat ada darah nih. Ternyata di bawah kaki kanan saya ini nih, itu udah sobek. Iya, udah ngocok dah tuh. Saya pegang ini, dalam ini lukanya nih. Mana? Akhirnya saya pakai jaket, pakai kaosnya saya buka, akhirnya saya ikat. Tuh. Saya coba jalan, bisa aja jalan. Akhirnya udah jalannya pincang. Ikutin lagi aliran sungai. Nah, ikutin lagi aliran sungai. Itu nggak tahu kenapa terdengar suara azan, Bang. Waduh, azan tuh ya kan. Dekat nih kayaknya nih. Azan apa kira-kira tuh? Apa? Kalau saya perkiraan sih azan zuhur itu. Iya, karena kan itu azan zuhur nih. Ya udah, namanya azan ya kan, saya nggak ngelanjutin perjalanan. Saya dengerin dulu ya kan, saya berhenti, saya break, selesai azan. Ya udah, ini dekat nih. Udah saya jalan lagi ikutin aliran air itu ya kan.
aliran sungai itu saya ikutin. Nah kabut naik tuh, namanya jalan Johor nggak lama ya kan, saya ikutin tetap aliran sungai, tahu-tahu kabut naik nih, cepet nih kabut nih naik nih, tipis, wah mau hujan nih, bener dah hujan, akhirnya hujan, ya udah di situ juga saya bawa ibadah jas hujan ya kan, kalau dulu bilangnya jas Batman ya kan, kalau orang bilangnya kan jas ponco ya kan. Udah saya pakai itu, udah nungguin hujan. Nah itu minggu itu benar-benar bang, hujannya itu lebat lama ya kan, itu ya namanya kita di aliran air ya kan. Saya agak minggir ke tebing itu, saya takut air bah dari atas gitu. Ya udah ya saya cari tempat berlindung di pinggiran, takutnya nanti abah dari atas saya bawa lagi ke bawah hanyut ya kan. Ternyata kagak, saya hanya hujan aja, baca hujan lama, nggak ada air dari atas. Nah hujan reda, lewatin lagi. Nah azan asar tuh bang, iya temu azan asar selesai. Di situ saya masih bisa ibaratnya lewatin tuh, nurunin cuma sedikit lah ibaratnya, nurunin tebing terjun aliran di dalam aliran itu kan. Nah, di dalam setelah jalan Aisyah itu saya lihat ke atas ya, namanya tebing kan, lihat ke atas, kok itu ada bayangan hitam, orang bukan itu ya kan. Saya lihat ke atas, bayangan hitam itu bergerak bang, iya bergerak ya kan. Waduh orang, saya coba teriak minta tolong ya kan, saya teriak minta tolong, kok gak digubris ya kan, saya lambai-lambai gak digubris, tahu-tahu lompat ke pohon. Apaan tuh ya kan, lompat ke pohon, ya itu ngeluarin suara biasa, suara lutung gitu kan, ok kan, caut-cautan sama teman-temannya ada tuh. Aduh dalam hati mah jengkel, kesel ya kan, tiba aja kalau bilang suwe nih ya kan, gua tiba aja cuma ditongolin ini ya kan, lutung nih, nggak bukannya kirain orang, kalau orang kan alhamdulillah itu ya kan, masih minggu itu. Udah saya minggu situ, dan akhirnya malam tuh kan, ibaratnya gelap tuh ya, itu gelap juga nggak tahu itu udah maghrib apa enggak, kabut naik, hujan juga ya kan. Ya udah akhirnya saya bermalam tuh minggunya tuh, bermalamnya itu nggak di aliran sungainya, saya cari coba turun ke bawah, saya masuk agak menintel pinggiran aliran sungai sekitar 4-5 meteran dah tuh, semak-semak situ ya kan. Karena saya juga nggak mau ibaratnya di bawah pohon atau di mana ya kan, yang penting tempat agak lapang gitu. Udah saya masuk, udah itu ke semak-semak itu, saya masuk ibaratnya buka lah itu semak-semak, saya buka, saya istirahat situ. Ya saya tutupin pakai jas hujan, saya tiduran, mana hujan kan, di bawahnya enak ya kan, semak-semak saya tidurin, atasnya saya tutupin jas hujan, terus juga ininya saya tutupin lagi, jadi nggak terlalu dingin kan. Saya situ istirahat bermalam di situ. Nah hujan udah reda, itu sinar bulan lah pas saat itu ya, bulannya bulan full ya, maksudnya masih terang ya, terang situ. Saya lihat itu, saya ke aliran sungai situ, saya lihat depan lampu kota bang. Lampu kota, Iya kelihatan banget tuh buat itu ya. iya, waduh lampu kota tuh ya kan, saya nggak tahu kota Cirebon kali ini ya kan. Ya udah
senang lah dalam hati dong malam tuh. Asik kabur kota nih, nggak jauh nih ya kan, saya udah nyampe nih di kota nih ya kan. Saya istirahat tuh malam di situ ya gitu. Ya namanya belum masih ini ya istirahat ya gitu. Dan saya kalau istirahat begitu itu ya baca dulu ya kan, baca istighfar dulu, tobat dulu ya kan, minta pertolongan sama di atas ya kan. Dan juga sebelum dimakamin ya saya udah ibadah bekalin dulu, udah baca syahadat dulu lah ya kan, namanya saya muslim, saya Islam, saya baca syahadat, udah saya tinggal tidur tuh di situ, bangun ya kan. Ya pokoknya selagi perjalanan saya nunin itu saya nggak lepas itu bang. Saya teriak minta tolong, saya panggilin teman saya ya kan, saya panggilin teman-teman saya ya. Pokoknya selama hari Minggu itu dari perpisahan saya sama teman saya, terus apa pas saya benar-benar di dalam hutan itu udah cuman pertolongan saya minta tolong gitu, teriak minta tolong ya kan, tolong ya. Udah panggil nama teman-teman saya tuh, Gundul, Hasid, Rudi, Bimo, Enot, ya, siapapun dah, pokoknya saya teriak dah, salah-salah udah. Ini malam Senin paginya itu bangun, udah saya mulai lagi telusurin tuh, ya kan, telusurin aliran itu, terus ya biarpun dengan kaki pincang ya kan, ya kalau udah dibaca kaki udah pegel, udah capek, udah ini ya udah duduk. Cuman semalam saya lihat lampu kota udah deket, tetap saya jalan. Ya, jalannya itu biasa ngesot jadinya, tumpuannya ya tumpuan pantat ya kan, pelan-pelan ya kan jalan. Akhirnya saya itu telusurin aliran itu. Nah itu pokoknya pagi saya telusurin, ada yang nggak bisa saya lewatin, jurang juga ya mau nggak mau saya melintir lagi naik ke atas ya kan, naik ke atas pinggiran sampingnya, gimana caranya supaya saya turun ke bawah gitu. Udah saya turun, napas saya di depan itu ada ibadah tikungan bang, tikungan ada ibadah tikungan sih, nggak ada batu gede, cuman di depan itu ada tikungan ya kan. Saya lihat di depan tuh ada mata kucing tuh, waduh pikiran saya, namanya kita survival di situ ya kan, juga di situ temu ya, sebelumnya cuman makan ala kadarnya ya kan, ibadah juga pas semenjak jatuh ke pelosok kaki saya sobek itu juga kan, ternyata logistik yang saya bawa di kepala kiri itu selai olehnya itu udah kagak ada, tinggal ibadah tinggal tempelan doang, basahan doang ya kan. Yang untungnya ada botol aqua kecilnya masih ada kan, sama okonya juga masih ada itu. Ya udah melihat mata kucing begitu, udah saya ngambil kayu lah tuh ya kan, buat pegangan kalau jaga-jaga ya kan. Kalau benar dia ibaratnya kucing hutan ya kan, saya ngidik saya gebuk ya kan, lumayan makan daging makan daging mentah iya juga saya gitu ya, karena dari jauh ya kan mata kucing ya kan. Ya udah saya pegang, saya deketin, saya ngindik deketin tuh batu gedenya. Sudah sampai batu gede, saya mau ngagetin, saya mau hantem tuh binatang ya kan. Pas saya mau nengok ke belakang batu itu, benar-benar saya kaget di situ bang. Yang saya lihat itu bukannya kucing hutan, itu sepasang harimau bang. Iya, harimau
apa ya kayak di taman safari gitu Bang. Ukurannya besar batu. Besar itu ya. Dibaca harimau dewasa hitam putih sepasang. Mana sebelum apa pendakian pertama itu saya nemuin harimau itu, harimaunya kucing hitam itu loh. Kucing hitam juga itu dewasa sama anaknya. Kalau ini harimaunya harimau hitam putih sepasang gede lagi ya kan, dibaca ya dibaca sepasang sejoli dah nih ya kan. Udah di situ saya udah seperti mati kutu dah situ, kaku, benar-benar kaku, nggak bisa bergerak sama sekali saya, nggak bisa bergerak, maju nggak bisa, mundur nggak bisa, udah stuck kayak patung, benar-benar patung udah itu. Dari situ istighfar ya kan, ya Allah ya kan, jangan nengok. Saya lihat di depan itu ada dibaca kayu ya, kayu agak gede ya kan. Dalam pikiran gimana caranya nih saya bisa nyampe tuh kayu. Jarak tuh kayu sama saya itu sekitaran 5 meteran Bang. Iya, kalau namanya 5 meteran harus ngelewatin dia kan juga, PR juga. Udah was-was juga ya kan. Apalagi kondisi saya, kaki saya luka darah ya kan. Kalau dia nyium darah saya, kaki saya, waduh assalam. Sedangkan saya cuma bawa kayu pentungan. Ini lawannya nggak seimbang nih. Lawan saya harimau itu dewasa, gede. Ya udah, saya istighfar. Saya coba ngelangkah ke belakang, mundur ke belakang nggak bisa. Benar-benar kaku. Saya coba geser ke samping 2-3 langkah bisa bergerak ke samping. Nah, gimana nih caranya sampai ke depan nih? Udah, saya istighfar, baca doa, bismillah ya kan, ya Allah. Sampai ke kayu depan, sampai ke tuh pohon tuh ya kan, potongan pohon yang sedang ya kan. Gimana caranya saya nyampe itu? Udah, saya coba ngelangkah sekali, dia belum lihat, belum nengok itu. Langkah lagi, belum. Langkah lagi, belum. Mana jarak saya sama dia sekitar 2 meteran Bang. Yaelah, aja 2 meter sama mana sih? Iya, dekatnya banget itu. Apalagi dengan luka saya kaki belakang ya kan. Darah cium, otomatis namanya binatang harimau nyium darah kan, dia langsung agresif ya kan. Udah, pas samping-sampingan tuh saya sama tuh harimau, nengok, ya Allah ya Opi, nengok ya kan. Ya udah ya kan, itu napasnya kedengar ya kan, dia dibaca ya suara kayak sarak-sarak gimana gitu ya kan. Bukan auman ya, kalau auman dibaca dia benar-benar ini. Jadi saya coba ngelangkah lagi, bisa ya kan. Dia nengok, makin nengok ya kan. Dia ngeliat sampingnya itu ya kan, lihat dibaca, lihat mata begini, nggak nengok begini kagak, lihat mata begini, ya Allah hebat, ya nengok lagi ya kan. Udah, pas dibaca ya satu langkah ngelewatin dia, bangun. Ya Allah, bangun lagi. Udah, gimana dibaca kaki, ayo kaki, dibaca kaki bisa jalan ya kan, bisa lari kayak ya kan. Udah, bisa langkah depan, bangun lagi. Udah benar-benar dia posisi udah berdiri, pasangannya juga dibaca mulai berdiri juga kan. Ini kaki bisa lah langkah cepat gitu loh ya kan, langkah cepat dari harimau itu kayak itu jaraknya merasa 4 meteran itu jadinya. Jangan posisi saya sebelumnya kan sekitar 5 meteran ya kan, 5 meteran itu bisa dibaca semeter doang. Saya angkas pasang cepet ya kan. Itu posisi kayunya itu emang dia dibaca bisa naik ke atas kan,
jalur bisa dibaca, saya bisa berlari naik ke atas, dia itu kayu ya kan, saya balik badan. Pas saya ngangkat cepet, saya tekep tuh kayu, saya balik ke badan, harimau nggak ada bang. Aduh, mana tuh harimau tuh? Saya lihat ke atas ya kan, kagak ada. Lah, mana tuh harimaunya? Karena pas saya ngelangkah cepet itu dia ngikutin, itu loh. Cuma ngikutinya itu nggak nempel ke saya kagak. Cuman posisinya saya ngelihat gitu kan, lihat nengok mata gini belakang ya kan dia, waduh ngikutin aja cepet. Pas saya ngambil gini ya kan, agak saya hioin belakang kan tuh harimaunya. Penting gimana caranya saya tangkap tuh kayu, saya balik badan mau saya hantam begini, kagak ada ya kan. Alhamdulillah ibaratnya udah itu saya ibaratnya tuh kayu saya bawa ke atas ya kan, saya nggak ibaratnya lebih aman naik ke atas ya kan, supaya saya bisa lihat di bawah sedikit. Naik ke atas itu sekitar semeteran lah ya kan, meter setengah itu. Saya lihat gini, nggak ada nih, mana harimau jadi-jadian ya bilang gini ya kan. Apa halusinasi? Cuma kalau halusinasi nggak mungkin, karena kalau misalkan saya mau megang juga, kalau emang itu juga nggak mungkin juga. Cuman itu aja bentuknya badannya, bodinya itu emang nyata gitu loh. Jadi kan ya, dengan juga napasnya ya kan, napas dibaca itu ya, saya nggak mudah-mudahan baca ngucapin alhamdulillah, ngucapin syukur ya kan. Baca ya itu jadi-jadian lah mungkin. Ya udah, akhirnya itu saya naikin kayu itu, saya giat ke atas, nggak ada, udah masa aman, udah saya tinggal tuh kayunya, saya tinggal, saya turun lagi ke bawah ikutin aliran air itu. Nah ikutin aliran air ya kan, ikutin aliran air itu masih cerah bang, masih pagi ya kan. Nggak lama azan juga, azan masih kedengaran. Iya, azan masih kedengaran. Cuman setelah azan selesai, saya lewatin lagi, di depan ada longsor bang. Ada longsor, udah duluan sih, maksudnya dia udah jatuh longsoran duluan. Cuman longsoran itu aliran itu masih kelihatan, jadi saya bisa ngelewatin itu longsoran itu. Mesti harus mata-matahin ranting pohonnya ya kan, ibaratnya ngangkak itunya di sela-sela ranting pohonnya. Ya udah, setelah saya lewatin longsoran itu, saya jalan lagi. Nah jalan lagi nggak lama ya kan, samping saya kok kayak suara tanah jatuh ya kan, atau bubak ya kan, ibaratnya kayak samping saya itu benar-benar longsor. Baru longsor itu. Baru itu saya ngalamin itu. Longsornya tebing gimana itu, dengan pohon. Udah saya gimana caranya, saya langsung lari ke depan. Ya kan? Saya langsung lari ke depan, udah itu ibaratnya lari ke depan, saya minggir itu kan, karena pohon gedung jatuh ya. Saya minggir ke situ ya, itu kena sabetan, ibaratnya sabetan pucuk pohon itu kan, dahannya itu ya kan. Saya masuk kan tuh ke semak-semak. Syukur alhamdulillah ya kan, saya nggak ketibanan tuh longsoran ya kan. Cuman pas di situ kaki saya ibaratnya mau kepleset. Pas saya mau lihat ke bawah, ya Allah, jurang ya kan. Dan jurang itu benar-benar nggak bisa dilewatin bang. Jadi jurang itu bawahnya itu gelap bang. Tingginya ini satu gedung kali itu tingginya jurang itu ya kan. Jadi akhirnya udah saya melintir ke samping-samping ya kan. Yang di samping ya itu, ke belakang nggak bisa, ke depan jurang. Ya udah stuck udah situ. Saya nggak bisa kemana-mana. Waduh, kalau saya ikutin ke samping juga langsung jatuh ke bawah.
wassalamualaikum jadinya. Ya udah, saya akhirnya nggak bisa ke belakang juga udah longsor kan. Udah saya stuck di situ di atas pohon itu. Jadi berdiri di atas pohon, bawahnya juang. Jadi saya di mulut juangnya itu. Dan jika pun hujan nanti nih kabut naik, hujan deras, saya berdoa ya ibadah saya ke bawah ayah bah. Saya di atas pohon itu saya jatuh. Jadi saya jatuhnya nggak terlalu tragis saya baca. Saya jatuh di atas pohon, pegangan pohon gitu. Udah dari situ stuck ya, sama di atas pohon itu udah teriak minta tolong ya kan, dibaca istighfar, minta tobat ya kan sama yang kuasa ya kan. Ya cuaca ya kan, pasti bawahnya buang air kecil kan, pipis terus ya kan. Itu masih bisa itu saya tuh, itu pipis ya sekitar 4 kali lah itu saya itu kencing itu berdiri ya. Bisa bergerak ke sana sini, dibaca bolak-balik di atas pohon, bolak-balik. Udah kabut naik, hujan ya kan, hujan namanya udah kena hujan, udah kabut naik, dingin lama-lama itu juga masih siang, tumben-tumbenan juga ya kan. Tumben-tumbenan cuacanya langsung benar-benar hujan deras dah tuh hari Minggunya tuh, Seninnya itu. Kalau Minggunya saya pisah itu kan. Seninnya itu udah kayak lama-lama kedinginan, udah dari berdiri terus duduk, akhirnya udah terlentang. Udah benar-benar kayak hipotermia nih saya nih. Udah terlentang, nggak bisa bangun, nggak bisa duduk, nggak bisa ngapain. Udah ya Allah, udah pasrah benar-benar itu udah dibaca memohon sama yang di atas. Ya Allah, kalau udah waktunya saya dipanggil kepadamu ya udah saya ikhlas ya itu. Cuman tolong nanti saya misalkan ini bisa diketemukan jasad saya, dalam hati begitu, dalam pikiran begitu kan. Dia mengadang nggak bisa ngapa-ngapain, cuma terlentang doang. Iya, udah sejak itu udah cuaca dingin, pipis di celana. Mau gimana pipis di celana, namanya udah pipis di celana ya kan. Nah pas udah pipis di celana kan, namanya pohon tumbang bang, semut-semut tuh pada keluar tuh, pada datangin ke saya tuh. Jadi badan saya dikubungin semut hitam tuh bang. Ya kan, namanya pohon di hutan semutnya semut hitam, nggak ada semut elang-elang ya kan. Cuma namanya semut hitam, kalau udah digigit cepet juga pedasnya minta ampun. Udah di badan, dari kaki sampai kepala udah dikubungin semut. Ya udah, cuman gimana caranya ya kan, terus semut nggak masuk ke dalam tubuh saya. Ya udah akhirnya saya ambilin daun-daun yang pohon itu, saya sumpelin dah tuh kuping ya kan, hidung, napas udah kayak napas ikan, ngap pakai mulut doang. Udah saya sumpelin itu, semut udah masuk ke dalam paha ya kan. Cuman nggak bisa saya ibadah, nggak bisa saya usia-usiain kan. Kalau saya usiain ya yang ada pedes ya kan, semutnya gigit. Ya udah diem basah aja, salam udah terima aja. Udah di situ saya coba mamin ya kan. Itu udah saya mamin, udah benar-benar pasrah udah. Ya Allah jangan begini amat ya kan. Maksud saya sampai dikubungin begini semut ya kan. Udah akhirnya saya bisa tuh, saya mamin, saya tertidur dah tuh. Nah di dalam tidurnya itu ya namanya dibaca bunga tidur ya, mimpi ya. Dan di dalam mimpinya itu entah kenapa saya didatangnya sama dibaca di situ sama teman saya, kerabat saya, bahkan mbah saya yang udah meninggal pun di situ ada dalam mimpi saya ya kan.
Di situ teman saya yang satu angkatan sama saya, namanya Januar, panggilnya Babut. Di situ saya ketemu. Terus almarhum Kosim, ya Kosim, di situ juga ketemu. Cuman di mimpi saya, ini teman saya kan udah meninggal, apa saya udah meninggal ini? Iya, ya kan. Yang bikin anehnya lagi ya itu, saya ketemu mbah saya yang cuman saya lihat di dalam foto, mbah laki, ya kan, mbah laki cuma lihat dia foto. Karena selama hidup saya lahir, saya gede, waktu itu nggak pernah, karena dia udah, mbah saya udah almarhum duluan, ya kan, yang laki. Di situ ya ibaratnya saya di mimpi itu ya pulang kampung, ya pulang ibaratnya ke kampung halaman orang tua saya, ya kan. Di situ ditanyain sama mbah saya, ya kan, dalam bahasa Jawa. Cuman saya bukan saya orang keturunan Jawa, keturunan Jogja. Saya cuma ngerti doang bahasanya. Masalah ngejawab ya pakai bahasa Indonesia. Itu dalam artiannya ini gini, Bang. Leh, ya kan, kamu main udah ngomong sama bapak mamamu belum, ya kan, gitu. Saya bilang udah, Mbah. Tawis, kamu pulang, bapak mamamu cariin. Itu tafsiran bahasa arti Jawanya, ya kan. Cuman kalau bahasa Jawanya kalau nggak salah, leh kamu dolanan yang kayaknya wis bilang bapak mamamu ya kan. Terus dibilang lagi, leh bapak mamamu itu nyariin kamu, apa sih namanya bahasa Jawa, nyariin itu golek kamu, ya kan. Itu iya, Mbah, aku mulai, ya kan. Setelah saya ngomong begitu, langsung saya kepikiran, kan mbah saya udah meninggal. Ini mbah laki saya, ya kan. Saya tengok, ya kan, iya mbah laki saya itu. Nah benar saya udah meninggal nih, ya kan. Ternyata udah setelah itu saya kebangun. Lah, ini nyata ini. Ya kan, saya lihat badan saya, lah agak ada semut ini. Saya pegang ibadah, saya ngaba-ngaba, lah satu semut pun, Bang, semut hitam itu nggak ada sama sekali. Anehnya itu situ. Sampai sore pun nggak ada satu semut pun. Yang namanya pohon tumbang, saya nggak bisa bangun, nggak bisa jongkok, tiduran telentang, celana ibadah bau amis, pipis, ya kan. Masa nggak ada binatang satupun nih yang ngapain saya? Ya udah, saya di situ udah pasrah, ya Allah. Ini Kak, ibadah dalam pikiran saya nih, saya ditemuin pakai helikopter nih. Iya, ya karena emang nggak bisa ibadah tebing, ya kan, bawah jurang, sininya ibadah hutan, ya benar-benar di aliran air yang ini, air terjun. Wah, ya Allah, ini apa ditemuinya ini, ya Allah, bisa ditemuin lah, ya kan. Ya udah, akhirnya malam. Bang Fuad, apakah mungkin ketemu dengan penduduk setempat atau penduduk pribumi, ya entah itu sedang mengembala sesuatu atau mencari kayu bakar atau apakah gitu, Bang Fuad? Nah iya, itu pas longsoran itu, Bang, pas saya berdiri itu, masih bisa berdiri itu, di bawah itu kan, namanya itu kan air terjun, ya air terjun namanya di bawah, ya kan. Itu yang sebelah sananya kan, di bawahnya kan gelap. Nah di sananya kan ada terang tuh, ada sinar matahari. Nah di situ tuh saya di situ lihat ibaratnya pribumi situ, orang situ, desa, ya kan, itu nyariin kayu bakar, Bang. Iya, ya postonya ya orang tua, bukan cewek, laki, ya juga bajunya juga baju pribumi, baju kampung, kayu bakar. Nah saya coba teriak, Bang, di situ, Bang. Saya teriak di situ, ya kan. Saya coba lambai-lambai, ya kan. Cuman itu
apa bapak-bapak itu ya yang nyari kayu bakar itu cuma celinguk ya kan, kayak gimana sih dengar suara cuman orangnya mana ini ya kan. Dia sempet tuh mau deket ke apa kayak Tajun itu kan, cuman dia udah mau deket ya kan, saya pas jaket saya kibas-kibasin, cuman ngelihat ke atas doang ini ya kan. Ya udah, setelah itu ya mungkin dia dengarnya cuma suara, dia balik badan bawa deh itu kayunya. Itu bawa kayunya, udah setelah itu dia pergi. Ya itu lambat laun ya itu dari berdiri di atas pohon nangkring jongkok ya terlentang, saya sampai disemutin. Saya terlelap tidur, dimimpiin begitu, bangun dengan apa? Dengan gak ada semut satupun, binatang satupun yang ngambilin saya, ya kan? Udah pasrah. Pokoknya saya coba malam lagi, saya coba tidur lagi itu. Sebelum saya tidur, saya minta ampun, ya kan? Siapapun nanti yang nemuin saya, ya kan, ya saya terima kasih ya kan, saya ngucapin benar-benar terima kasih ya kan, tim SAR ya kan. Cuma kalau tim SAR pendaki nggak mungkin ini ya kan, paling ibaratnya ya itu pertolongan saya pakai helikopter doang gitu ya kan. Ya udah, saya telat dan waktu malam ya kan, waktunya malam ya, saya tidur bangun, tidur lagi bangun lagi. Ya Allah ya kan, ini apa saya dipanggil apa enggak sih ya kan, dibaca gitu. Nah pas waktu saya lagi tidur, lagi nyenyak gitu tidurnya tuh, karena setelah saya dimimpiin itu saya nggak pernah ada mimpi apapun. Mata malam tidur nyenyak, mata melek tidur lagi nyenyak lagi gitu. Hujan pun malam ya kan, saking derasnya saya kirain itu airnya kenceng, ibaratnya ya cuma lewat bawah pohon, lewat kolong jadinya. Pohon itu nggak ke bawah hanyut ya kan. Ya Allah ya kan, sampai segininya saya ya kan. Ya udah saya tidur lagi. Pas saya lagi tidur, saya dengar ini Bang, dengar kayak suara pengajian, cuman pengajiannya sholawatan Bang. Gitu, saya baca melek, kok ada apa? Kok ada yang sholawatan nih? Sholawatannya sholatullah, sholamullah, la yasin nabi bila. Tapi di dalam sholawatan itu suara pendaki juga ada. Pendakinya bercanda, namanya pendaki malam ya kan, pasti kan pendaki malam berisik ya kan. Coba hilangin nih, woi kan ini. Saya coba teriak minta tolong. Sekali, dua kali, pas ketiga kalinya ya kan, tolong ya kan. Disautin, siapa? Saya Fuad, dia bilang gitu. Fuad siapa? Fuad Jakarta, ya kan? Oh Fuad Jakarta, langsung dia ibaratnya Fuad Jakarta betulan, beneran itu ya kan, betulan itu, beneran dia bilang itu. Ya udah jangan sampai putus suaranya. Tuh dalam hati, ya Allah alhamdulillah saya ditemuin ya kan. Itu wah senangnya ya Allah, syukur ya kan. Udah ditanyain deh tuh, jangan sampai putus ya kan. Posisi di mana? Posisi di atas pohon, di mulut jurang. Saya bilang gitu ya kan. Yang benar, iya beneran di atas pohon longsoran, saya bilang gitu. Iya aku itu komunikasi. Ya udah Fuad siapa teman-temannya? Saya sebutin tuh teman-temannya tuh, ya kan. Pokoknya jangan sampai putus lah tuh suara tuh. Ya udah ini saya lagi buka jalur ya kan. Saya ke situ, saya sampaikan jangan sampai ini, jangan sampai hilang suaranya.
iya gitu. Pas itu lihat lampunya enggak, apa headlamp, lihat bang, iya bang, udah semakin deket bang, kayak gitu. Saya di sini, iya saya tahu, tunggu ya kan. Pokoknya main saut-sautan. Lambat, ya namanya itu ya dia dari belakang saya, Iya. nemuin sayanya, ya kan, nggak mungkin dari depan, Iya. dia juga yang Iya. langsung mau ngomong ini di belakang itu, dia babatin itu pohon gitu, ya kan, ating-ating pohon. Akhirnya, alhamdulillah Fuad, ya kan, beneran nih Fuad, iya bang, iya ini saya Fuad ya kan, ya udah ya kan, beneran Fuad, iya beneran ya kan, siapa temen mau ini ya kan, iya ini kakak kamu ada di balai desa, udah di situ udah ngehubung dah tuh. Ya misalnya di situ kalau nggak salah dihubungin saya itu masa 5-6 orang gitu. Iya. Udah saya ibaca dibangunin, didudukin, dijongkokin. Ibaca itu dikasih gula merah, suruh ngemut, dikasih minum. Udah hanya cuman gula merah doang yang bisa ini. Antangin kan orang masih muntah-muntah itu. Ya kan? Antangin itu. Udah. Saya ditelepon dah tuh via HT. Ya kan, tim SAR sama di pos balai desa itu, balai desa ya kan. Ngomongnya sama kakak kamu. Ya udah, saya ngomong sama kakak saya. Udah kakak saya ngucapin puji syukur alhamdulillah ya kan, ya udah. Tim SAR itu kan ada badannya lebih gede dari saya bang, dua orang. Nyobain gendong saya ya kan. Supaya ibadah ke gendong saya ke jalur. Karena kan dari jalur ke Jurang itu kan ya lumayan dekat lah ibaratnya. Nah itu. Ya udah. Digendong juga nggak kuat 2 orang itu. Aduh, badanmu apa ini gede banget, gede juga kagak ya kan, berat banget. Ya udah dipapa aja ya. Udah kanan kiri dah dipapa. Pelan. Ya kan. Kaki belakang sobek. Udah ketemu dah tuh jalur, ya Allah jalurnya deket amat dalam hati saya ini. Ya iya, di jalur pendakian itu bang, ini jalur pendakian, saya tanya ini jalur pendakian dari mana, hingga sana. Oh nanti tunggu saya hingga sana ya kan. Jadi itu saya naik lewat Linggarjati. Ya kan, ketemu jalur Linggasana, ketemu Jurang itu. Nah ini aliran air ini, sungai ini kemana bang? Ini bukan aliran air, ini mah aliran lahar. Aliran lahar dalam pikiran saya juga. Waduh, kalau meleduk nih juga sampai lahar ini yang saya yang kena ini. Terus tembusnya kemana ini? Lah ini tembusnya ke Majalengka. Waduh, Majalengka ini. Kotanya yang saya lihat ini semalam. Ya udah, ketemu jalur itu, saya dipapa, dikasih tahu, ya kan. Saya udah nggak kuat jalan, akhirnya saya break tuh di tengah jalur tuh. Saya break, dibuatin api unggun, ya kan. Terus dikasih tahu ke bawah ya kan, buat udah nggak bisa jalan, ya kan. Istirahat dulu. Di tanjakan jengkol saya dengarnya gitu, namanya tanjakan jengkol. Di situ buatin api unggun, baju jaket saya dilepas, diganti, kasih sweater hoodie ya kan, terus dikasih saung. Udah saya saungan, saya pakai sweateran, api unggun deket, kasih makan tuh Indomie cuman 2 suap, nggak nafsu ya gitu. Nggak masuk, muntah langsung. Lagi. Jadi cuman andalannya ya itu gula merah aja, dikasih gula merah, kotekan, udah ngemut aja. Dibuatin Indomie cuma 2 suap, muntah lagi. Muntahnya ya itu, muntah berkali-kali. Ya udah, akhirnya saya di situ istirahat. Istirahat di situ. Dan menjelang matahari terbit ya baca udah subuh kalau subuh jam 5:30 kan itu abu-abu tuh.
ya jalanannya tuh udah gimana, udah bisa jalan, bisa, udah saya jalan lagi, dipapah lagi, itu dipapah lagi, ikutin jalur itu sampai di bawah dibaca, udah itu di dibaca mobil terakhir sampai masuk ke atas, ya kan, di situ jadi ketemu dah tuh jalurnya kan, dan mobil itu udah ada sedia tuh, Standby di situ udah standby ya. situ, mobil polisi tuh, bukan mobil apa hutan, bukan polhut ya kan, bukan polisi hutan, mobil polisi yang belakang bak terbuka tuh, mobil kabin belakang bak terbuka, udah saya langsung dipapa di situ, saya langsung dinaikin ke mobil, langsung dibawa ke rumah sakit, rumah sakit umum daerah Cirebon. Saya di situ, saya dibersihin luka-luka saya, ya kan, diambilin dah tuh satu-satu dah tuh, ibaratnya apa ya namanya ya, kayak kayu-kayu yang nancap-nancap itu dibersihin, terus belakang juga dibersihin, dijahit ya kan. Kayak kakak saya nerima telepon, udah bisa nggak dibawa ke Jakarta, sayanya dirawatnya katanya. Terus kakak saya tanya ke dokter situ kan, boleh dibawa ke Jakarta. Akhirnya saya istirahat sebentar di situ, langsung dah tuh luka dibaca, luka nggak bersih banget sih, dibaca luka udah dibersihin, ini udah dijahit. Setelah itu, setelah azan zuhur, saya langsung terbang, dibaca langsung berangkat ke Jakarta. Gitu, supaya saya dirawat di sana. Saya dirawat di rumah sakit Pusdikes itu dekat rumah ya kan. Udah di situ baru dibersihin total. Itu jadi Selasa siang saya berangkat dari rumah sakit umum daerah Cirebon sampai Jakarta itu sore sekitar jam 4-an, jam setengah 5-an, langsung dibersihin total sama perawat dokter rumah sakit Pusdikes. Udah saya gitu. Di situ juga dibersihin ulang, dijahit ulang kan. Nah, saya di situ udah saya tetap nggak bisa bangun. Ya masih nggak masih belum fit, masih lemah ya. Ke kamar mandi juga nggak bisa ya kan. Belum. Saya bisa bangun dari tempat tidur ya reboknya itu. Malam itu reboknya saya baru bisa bangun ya kan. Kamis atau Jumat kalau saya itu langsung pulang, saya itu pulang ke rumah, udah fit badan, udah bisa pulang. Titik balik saya itu, titik balik saya yang nggak dibaca, yang sudah yang lalu dalam dunia ibaratnya, yang selantulan begajulan, udahlah tutup buku lah ibaratnya itu. Tetap orang tua juga di masjid, bapak saya, ibu saya di rumah di dalam kamar ya kan. Kakak-kakak saya juga semuanya dihubungin, saudara-saudara yang di kampung supaya minta dikirimin doa ya kan. Ya, di kampung juga, di Jogja juga ya kan, di masjid pas satu maghrib, misalnya juga di pengajian ya kan. Itu jadi ya ya kuasa yang di atas ya, itu dia pas saya tim salnya nyampe ke saya ya kan, saya nanya, ya kan, tadi sholawatan enggak ya kan. Terus bercanda-canda ya enggak ya kan, itu terus apa itu ya kan. Dalam pikiran itu ya kan. Iya, terus akhirnya di situ saya sih nggak yoin ya kan. Terus dengar suara sayanya gimana ya kan. Ya ini Kang ini yang dengar suara kamu. Dikira cuma hanya angin ya kan. Ternyata suara tak tolong ya kan.
Mungkin dari cerita atau kisah perjalanannya Bang Fuad ini, apakah Bang Fuad ingin berterima kasih kepada pihak keluarga, teman-teman, atau tim Sarkah yang mungkin bisa diutarakan ke rekan-rekan semua? Ya saya sih emang belum mengucapkan terima kasih ya, cuman terima kasihnya itu ngucapin ke Buluah tuh waktu itu, Buluah Linggasana. Pas saya kasih tahu sama kakak saya itu luarnya luar Linggasana, terus sama kepala tim saya udah ucapin terima kasih. Cuman ke tim-tim yang lainnya, orang lainnya saya belum sempat, karena dalam pengobatan, dalam ibadah saya ditemukan, terus sampai di rumah sakit dibersihin kayak gitu. Saya nggak nemu maksudnya nggak melihat wajah-wajah mereka secara langsung, karena yang saya lihat itu cuma lihat dari dokumentasi teman saya aja nih yang nemuin situ ya kan, tim saya yang ini nih. Oh ya udah, saya belum sempat ngucapin terima kasih kepada tim saya yang lain. Saya sangat-sangat terima kasih ya kan, alhamdulillah saya bisa ditemukan. Ya ibadah ya, dalam naja saya juga waktu itu ya kan, siapa yang nemu saya juga ucapin terima kasih. Ini pengen temu ya kan, temu lagi gitu loh. Setelah saya sembuh ya kan, saya pengen sowan ibadah ke sana ngucapin terima kasih ibadah ya. Bertemu lah, silaturahmi ya kan. Karena setelah kejadian itu ya itu Bang, trauma saya itu kalau malam hujan udah kebayang dah tuh. Iya, itu sama Bapak Bulan itu saya hampir mau setahun kali itu. Pokoknya malam hujan gak bakalan bisa tidur, yang ada kebayang itu ya. Trauma kan? Terus ya. Trauma terus ya. Iya, nggak bisa tidur, udah di jendela aja liatin hujan, suara hujannya ya kan, bayang aja udah itu. Ini dari pengalaman Bang Fuad, mungkin ada pesan-pesan atau mungkin ada sedikit informasi, ada tips atau kepada rekan-rekan sahabat misteri semua? Ya, pesan-pesan saya sih untuk yang nonton, yang penggiat alam, pencinta alam, siapapun yang sering berpetualang, ya kan. Yang satu yaitu dibaca, kasih tahulah ke keluarga jika kalian bepergian, karena jika pun nanti kamu apa-apa selama perjalanan, ya kan, ada apa-apa jadi cepet gitu loh penanganannya. Gunung itu kan misalnya kita niatnya sudah terbesit hal-hal yang mistik, mungkin itu harus diwaspadain. Nanti selama perjalanan juga bakal hadapin itu. Jadi misalkan mau mendaki aja, baca tadabbur alam lah, kita ikhtiar di atas ya kan, kita nikmatin suasana alamnya. Kadang kan itu juga jarang-jarang kita nikmatin alam ya kan, karena ya itu, karena dengan mendaki ya dibaca hati pikiran ya tenang, damai dari kesibukan kota ya kan. Itu. Makasih sekali Bang Fuad atas ceritanya, sangat menarik. Ini sebuah pengalaman dan pelajaran juga bagi kami semua ya, untuk yang hobi sebagai penggiat alam. Makasih Bang Fuad. Makasih Bang Anis ya. Telah bercerita di konten Saksi Misteri. Pemirsa, selain kita tidak boleh melakukan vandalisme, mencoret-coret, izin orang tua pun itu tidak kalah penting. Setiap kita akan mengadakan suatu kegiatan, selalu ingatlah kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena semuanya kita tergantung kepadanya. Pengalaman adalah pelajaran utama kami dari sebuah pelajaran yang bernama kenyataan. Terus dukung konten Saksi Misteri di channel Rekam Media agar Anda tetap terhubung bersama kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam tak kasat mata.